Yang harus dilakukan saat ibadah online buat papa dan mama, yang pertama, persiapkan televisi atau laptop atau handphone yang akan digunakan untuk mengikuti ibadah dan juga koneksi internetnya ya. Dan yang kedua, persiapkan hati anak-anak untuk ikut beribadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini sama halnya seperti kita beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang harus dilakukan saat ibadah online buat anak-anak, yang pertama, yuk persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, cari tempat yang nyaman dan bersih untuk beribadah. Yang ketiga, kenakan pakaian yang rapi dan sopan, sama seperti saat kita beribadah di gereja. Yang biasa-biasa gitu. Kita kan yang luar biasa kan ya. Oke, setuju kan ya? Kita belajar yel-yelnya ya. Jadi nanti kalau Kak Karin bilang, "Are you ready?" Terus kalian jawabnya sambil duduk nih. Yes, kakinya ditepak-tepuk gitu. Jangan di tempat gitu. Terus nanti Kak Karin tanya lagi, "I can hear you." Terus kalian jawab, "Yes, I'm ready." Gitu ya. Dari terus lompat berdiri gitu. Bisa ya? Bisa dong, kan hebat-hebat. Gimana kalau kita dulu? Oke, coba dulu ya. Siap semuanya di Siap. rumah? Siap-siap. Ayo, yang lain juga. Siap-siap. Oke? Oke. Are you ready? Yes. Wah, kurang keras. Gak semangat ya, semangat. Pagi-pagi harus semangat. Ayo. Ulangi ya. Are you ready? Yes. I can hear you. Yes, I'm ready. Oke. Lumayan. Oke. Kita spesial juga hari ini. Kenapa? Kita mau pergi ke tempat yang belum pernah kita bareng-bareng ke sana. Kira-kira mana ya? Mana ya? Penasaran gak? Tempat yang satu ruangan atau di luar ruangan ya? Di mana ya? Indoor, outdoor? Outdoor deh, Outdoor. dulu ya. Mana nih teman-teman? Siap? Kita langsung ke sana ya. Semuanya berdiri. Kita lompat bareng-bareng biar ke tempat yang kita tuju bareng-bareng ya. Kita lompat ya. Ya. 1, 2, 3. Yes. Akhirnya sampai nih. Mana ini? Luas sekali. Kan, bagus banget kan. Belum pernah kan ya kita bareng-bareng ke sini. Iya. Sejuk lagi ya? Iya dong. Hari ini kita baru di gunung. Yes. Biar lebih semangat lagi. Iya, benar banget. Lebih semangat lagi. Yes. Untuk memuji nama Tuhan. Oke, karena kita udah sampai tempatnya nih Pak, kita mau buka dalam doa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu secara online. Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh fokus kepada Tuhan. Mata kami, hati kami, pikiran kami boleh fokus tertuju padamu Tuhan. Terima kasih. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita udah sampai di tempat yang luar biasa keren ini. Karin ada tebak-tebakan nih Pak. Buat Pak Agus sama buat temen-temen di rumah. Waduh, kalian siap ya jawaban? Siap ya? Iya, siap. Apa nih kira-kira? Yang pertama, ini seekor makhluk hidup. Terus biasanya ukurannya kecil ya, ada juga sih yang besar, tapi yang biasanya kita lihat ukurannya kecil. Oke. Ukurannya kecil. Terus dia punya sayap. Apa tuh? Tahu nggak?
Coba. yang Ayo, gerakannya coba. gini-gini, Kasih info. suaranya Kasih. iya, itu dah kelihatan banget. Coba yang lain. Kasih. Terus iya, apa? Burung. Iya, keren. Oke, next. Oh, ada lagi. Kedua. Warnanya cantik banget. Ini cantik. Iya, Wah. biasanya di tanah. Ada di tanah. Warna-warni, ada yang merah, ada yang ungu, ada yang kuning, putih, pink. Apa? Punya Yang kakak. di rumah. Coba sama-sama. Jawabannya apa? Oh iya. Apa? Mereka bilang. Jawabannya bunga. Wih, sama keren. Kita barusan cuma dikit loh, bisa keren. Terakhir nih, ada tebak-tebakan terakhir. Sosok yang kuat, perkasa. Terus gunung punyanya dia, Wah, sungai ya juga punyanya dia. hebat sekali. Siapa ya? Terus gak ada yang mustahil buat dia. Siapa? Itu Pak, ada yang paling semangat. Gimana? Iya benar. Katanya ya keren. Oke, sesuai clue yang tadi Kak Karin sebutin, kita mau nyanyi lagu Allah Besar. Siap ya, kalian bikin siap. Siap. Oke. Sebentar dulu. Are you ready? Yes. I can hear you. Yes, I'm ready. Oke, kita berdiri sendiri, kita nyanyi lagu Allah Besar. Siap ya. Allah besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allah besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allah besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Nyanyi Pak. Allah besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allah besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allah besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oke, semangat banget nih teman-teman. Tarik nafas dulu. Oke, pada hidup bentar. Pada hidup dulu. Oke. Pak, kita kan barusan nyanyi. Aku besar, kuat dan perkasa. Iya, pasti. Jadi kita nggak perlu khawatir ya. Dan kita punya Allah yang hebat. Betul dong, karena Tuhan yang selalu menjaga kita. Gitu. Jadi Tuhan tahu, saat kita Tuhan pasti menjaga. Iya, jadi Kita nggak usah khawatir. Tuhan terus menyertai kita ya. Dia Betul. terus ada sama-sama kita. Betul sekali. Oh, gitu teman-teman. Hmm. Oke deh. Kalau gitu Tuhan kan luar biasa. Burung-burung gitu Tuhan juga pelihara satu-satu. Tuhan pelihara juga. Padahal banyak banget ya burung-burung itu. Iya, Tuhan pasti menjaga, Tuhan pasti memelihara. Hmm. Semua yang ada di muka bumi ini, Tuhan yang pelihara, jadi kita nggak usah khawatir. Oh, apalagi kita ya Pak, Betul anak-anak sekali. Tuhan. Oh iya, oke. Betul. Ada lagu yang gitu-gitu ya Pak, apa ya Pak? Jangan kamu khawatir ya. Atau satu lagi. Bukan. Ada satu lagi. Burung pipit. Iya, itu. Ya, oke. Kita mau jadi burung pipit tidak menanam, tapi bilang lagi. Are you ready? Yes, I can hear you. Yes, I'm ready. Oke, kita nyanyi lagu burung pipit tidak menanam. Berdiri semua loh ya. Burung pipit tidak menanam, tapi
Selamat pagi anak-anak. Wah, senang sekali ya kita bisa ketemu lagi. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di saat ini Tuhan, di mana kami boleh sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolong Roh Kudus untuk kami boleh duduk dengan tenang dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang pernah mengalami ini? Satu saat kalian sedang sendirian di rumah. Dan saat sendiri itu tiba-tiba lampunya mati. Gimana perasaan kalian waktu itu? Lihat di gambar ini ya. Kalian pasti sama juga rasanya mungkin takut, sedih, cemas ya saat sendirian. Saat itu kalian pasti berharap papa dan mama cepet-cepet pulang, cepet-cepet datang. Atau yang punya kakak berharap, wah kakak cepet pulang supaya ada temennya. Nah anak-anak, hari ini kisah yang akan kita dengarkan juga tentang seorang pemuda. Dia merasa sendirian. Dia jauh dari saudara-saudaranya, juga dari papa mamanya. Tetapi ada tapinya, pemuda ini hebat. Meskipun dia jauh dari keluarga, dia tidak merasa takut dan kesepian. Karena apa? Dia selalu ingat dan percaya bahwa Allah selalu menyertainya. Dia tahu Tuhan Allah ada di mana saja dan kapan saja. Anak-anak, kisah pemuda ini ada di dalam Alkitab. Kalian dapat menemukannya di dalam Kejadian 39 sampai 41. Kejadian tahu ya, ada di paling depan. Nah, kira-kira siapakah dia? Ada yang sudah tahu belum? Kita mulai saja kisahnya ya. Nah, anak, lihat. Siapakah itu? Ada seorang pemuda. Dia berdiri dengan tangan yang terikat. Matanya terlihat sayu. Dan dia hanya melamun saja. Tapi dia berbeda dengan sekelompok budak-budak yang juga dijual di pasar itu. Pemuda itu tampan dan wajahnya terlihat jujur. Di antara kerumunan orang di sana ada seorang pegawai istana Firaun. Dia adalah kepala pengawal raja yang bernama Potifar. Potifar ini merasa tertarik dengan pemuda tersebut. Kemudian dia membeli dan menjadikannya budaknya. Kira-kira tahu enggak ya siapa dia? Sudah ada yang bisa nebak ini. Kalau yang mengikuti sekolah minggu kemarin, pasti bisa menebak siapa dia. Betul, dia adalah Yusuf. Nah, anak-anak, Yusuf pun akhirnya dibawa ke rumah Potifar. Dia melakukan pekerjaan yang hina dan kotor sebagai seorang budak. Tapi Yusuf ini tidak mengeluh. Dia juga tidak merengut. Dia bekerja dengan sekuat tenaga dan rajin. Tapi anak-anak, ada saatnya juga ketika dia beristirahat di malam hari, di saat malam-malam yang gelap, dia harus tidur di atas tumpukan jerami sebagai seorang budak. Terkadang dia juga menangis sendirian. Kenapa? Karena dia merindukan ayahnya yang jauh di sana. Dia ingat akan ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Tetapi seringkali dia berkata kepada dirinya sendiri juga, Tuhan sangat mengasihi aku. Tuhan Allah melindungi aku. Bahkan di negeri asing ini, jauh dari rumah Bapakku. Aku sangat mengasihi Tuhanku. Aku mau menunjukkan dengan cara bekerja sebaik-baiknya. Tuhan Allah memberkati Yusuf. Dan dia membuat semua pekerjaannya selalu berhasil. Potifar senang dengan budaknya yang muda ini ya, dengan Yusuf. Bahkan sekarang, Yusuf tidak lagi perlu melakukan pekerjaan yang kotor, yang hina sebagai seorang hamba. Dia dipercaya oleh Potifar. Tugasnya sekarang apa? Dia akan mengawasi hamba-hamba yang lain. Dia membuat catatan tentang apa yang terjadi untuk dilaporkan kepada Potifar. Ia juga yang harus belanja.
Ia boleh masuk ke segala ruangan, bahkan sampai kamar-kamar yang indah dan mewah di rumah Potifar. Semua diserahkan kepada Yusuf. Anak-anak, Yusuf yang sekarang beda dengan Yusuf yang dulu. Yusuf sekarang tidak lagi sombong. Ia sudah jeda. Hidup yang sulit sebagai budak membuat Yusuf menjadi lebih baik. Yusuf yang dulu dimanja, diberi jubah yang indah, bahkan sangat indah, yang hanya tinggal di kemah bersama ayahnya, sementara saudara-saudaranya harus bekerja di ladang, di padang. Dia bersenang-senang di rumah. Sekarang dia berbeda. Yusuf menjadi seorang hamba yang amat rendah hati. Dan Tuhan Allah juga memberkati rumah tangga Potifar karena Yusuf tinggal di sana. Anak-anak, Potifar ini mempunyai seorang istri. Dan istri Potifar ini amat senang melihat Yusuf. Dia sangat ramah kepada Yusuf. Tetapi istri Potifar ini mempunyai maksud yang tidak baik. Ia meminta Yusuf melakukan hal yang tidak baik bersamanya di saat Potifar suaminya tidak berada di rumah. Mau enggak Yusuf? Yusuf menolak dengan tegas. Biarpun tak seorang pun tahu, tetapi Tuhan Allah mengetahuinya. Yusuf menjawab istri Potifar, "Aku tidak akan melakukan itu. Tuanku Potifar telah mempercayakan segala isi rumah ini kepadaku. Sebab itu, aku tidak mau mengkhianati tuanku." Perempuan itu tetap dia tetap ingin melakukan niatnya. Perempuan itu menarik jubah Yusuf hingga terlepas. Kemudian dia berteriak-teriak seolah ia terancam bahaya. Tolong, tolong! Budak ini mau membahayakan aku. Dan dari segala penjuru rumah, hamba-hamba Potifar itu berdatangan hendak menolong si nyonya. Dia menuduh Yusuf hendak mengkhianati Potifar. Dan anak-anak, ketika Potifar pulang, si istrinya ini mengadu. Dan mendengar pengaduan istrinya, Potifar menjadi marah. "Tangkap orang itu, masukkan dia dalam penjara." Perintahnya kepada hamba-hambanya yang lain. Yusuf pun ditangkap. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf masuk penjara, apakah karena Yusuf bersalah? Tidak. Yusuf tidak bersalah. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan meskipun di dalam penjara yang gelap itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Semua tugas yang diberikan oleh kepala penjara kepadanya dikerjakan dengan sangat baik. Tuhan juga memberkati Yusuf di dalam penjara sekalipun, sehingga apa yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil. Hari berganti hari, minggu pun berganti minggu. Tidak ada perubahan yang terjadi. Tetapi pada suatu hari, ada suatu kejadian di dalam penjara. Ada suatu hal yang terjadi. Tiba-tiba ada 2 orang pejabat penting yang dimasukkan ke dalam penjara. Kedua orang ini sebelumnya bekerja melayani raja. Rupanya mereka telah melakukan suatu kesalahan hingga mereka berdua harus masuk ke dalam penjara. Yang seorang adalah juru minuman raja yang biasa menghidangkan minuman untuk raja, membuatkan minuman bagi raja. Dan yang seorang lagi adalah juru roti raja. Dia yang bertanggung jawab untuk membuat roti dan menghidangkan kepada raja. Yusuf pun bertemu dengan kedua orang tersebut. Pada suatu hari, kedua orang ini kelihatan lebih sedih dan muram. Kata mereka, "Kami bermimpi semalam, tapi kami tidak tahu apa artinya. Kalau kami berada di luar, pasti kami sudah tanya kepada itu ahli-ahli sihir itu, ahli-ahli tenun. Pasti mereka bisa mengartikan." Tapi jawab Yusuf, "Hanya Tuhan Allah yang dapat menerangkan arti mimpi. Coba ceritakanlah dulu mimpimu itu kepadaku," kata Yusuf. Akhirnya juru minuman itu bercerita kepada Yusuf, "Aku bermimpi ada pohon
anggur di dalam sebuah kebun. Pohonnya kecil sekali, tetapi aku lihat pohon itu terus bertumbuh. Pada pohon anggur itu muncullah 3 ranting, dan pada tiap rantingnya nampak buah-buah anggur. Kulihat buah-buah anggur itu yang menjadi masak di sinari matahari. Dan tiba-tiba ada cawan dalam tanganku, cawan emas kepunyaan Baginda Raja. Kemudian aku petik anggur itu, aku peras, lalu kupersembahkan kepada Raja seperti yang dulu biasa aku lakukan. Tapi itu cuma mimpi saja, katanya sedih. Tapi beda dengan Yusuf. Yusuf senang sekali. Tuhan Allah menerangkan mimpi itu kepadanya. Begini Tuan, ketiga ranting anggur itu berarti 3 hari lagi. 3 hari lagi, Raja akan membebaskan Tuan dari penjara. Dan Tuan akan bekerja lagi di istana. Dan di samping mengartikan mimpi itu, Yusuf berkata kepada juru minuman, tapi Tuan, sesudah nanti Tuan bebas, janganlah Tuan lupa kepadaku ya. Sudah lama aku ditahan, padahal aku ini tidak bersalah seperti Tuan. Mohonlah supaya Raja juga membebaskan aku. Dan juru minuman itu pun berjanji kepada Yusuf, yang penting dia bebas dulu. Ya, nanti kalau aku bebas, tenang, nanti aku akan bilang kepada Raja supaya kamu juga dibebaskan. Nah, sekarang giliran si juru roti. Juru roti pun ini bercerita kepada Yusuf, aku juga bermimpi kalau aku ini sudah bebas. Aku berjalan dengan 3 keranjang bersusun di atas kepalaku. Keranjang yang di atas itu ada kue-kue yang enak sekali untuk Raja. Tetapi ketika aku sampai di istana, kue-kue itu sudah habis dimakan burung. Mimpiku tuh seperti itu. Waduh, sulit ya buat Yusuf menyampaikan arti mimpi dari si juru roti ini. Tetapi Yusuf harus tetap menyampaikannya. Yusuf berkata kepada si juru roti Raja, ketiga keranjang itu berarti 3 hari juga. 3 hari lagi, Raja akan memanggil Tuan dari penjara. Akan tetapi, bukan untuk memberikan kebebasan, melainkan Tuan akan dihukum mati. Mayat Tuan akan digantung, dan burung-burung akan datang untuk menghabiskan badan Tuan. Nah anak-anak, benar, 3 hari kemudian semua yang disampaikan oleh Yusuf itu terjadi. Tetapi juru minuman yang sudah bebas itu lupa pada Yusuf. Tetapi satu hal, Tuhan Allah tidak lupa. Ia terus menyertai Yusuf secara total, di mana saja dan kapan saja. Bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Yusuf selanjutnya? Tunggu minggu depan, ya. Dan buat kita, apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita lakukan setelah kita mendengar kisah Yusuf hari ini? Yang pertama, meskipun kalian berada sendirian di rumah atau dimanapun saja, ketika kalian jauh dari keluarga, tidak perlu takut. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Yang kedua, apa yang dapat kita lakukan? Kita dapat berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong papa, mama kita di dalam mereka bekerja, mengumpulkan berkat-berkat Tuhan di masa yang sedang sulit sekarang ini. Anak-anak pasti bisa berdoa. Anak-anak tahu keadaan papa dan mama kalian saat ini. Yang ketiga, seperti Yusuf, dia selalu bersandar kepada Tuhan. Kita juga dapat melakukan hal yang sama. Kita dapat menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan, berserah, bersandar, percaya Tuhan yang akan mencukupkan. Baik dalam hal makanan, pakaian, keuangan, dan masih banyak hal yang lain lagi.
Anak-anak, ada satu ayat yang dapat kita hafalkan dan perlu kita ingat di saat kita merasa sendirian atau ketika kita berada di dalam permasalahan. Dari mana? Matius 28 ayat 20b. Aku, yaitu Allah, menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sekali lagi ya, Matius 28 ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Tetapi sebelumnya, yuk kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau menyertai kami dimanapun kami berada dan kapanpun itu. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan secara total dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk percaya dan bersandar penuh kepadamu Tuhan. Terlebih di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, ketika banyak virus, penyakit yang ada di mana-mana, juga keadaan orang tua kami yang mungkin ada di dalam kesulitan. Tolong kami untuk tetap percaya dan bersandar kepada penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa anak-anak. Yeay, udah selesai dengerin firman Tuhan. Sekarang kita ada yang spesial juga, yaitu ada persembahan dari teman-teman kita. Siapa Pak hari ini Pak? Hari ini Ada kakak adik, cowok sama cewek? Iya. Iya benar. Betul Vin ya adiknya ya? Iya. Oke. Kita mau langsung dengerin aja daripada nggak sabar kan dia. Kita langsung dengerin aja. Ini dia Jojo dan Queen. Silakan Jojo. atau misalnya lewat alat musik juga boleh. Kontak ke guru sekolah minggu ya, ditunggu. Oke, sekarang saatnya kita mau ngapain Pak Agus? Persembahan. Iya benar banget. Kita mau ngasih yang terbaik buat Tuhan ya. Uangnya bisa dimasukin ke amplop dulu, disimpan ya Rak, jangan buat jajan. Nanti kalau kita udah sekolah minggu bareng-bareng, kalau corona
3 Oktober. Iya, kemarin 3 Oktober. Ada yang udah senyum-senyum nih. Udah Siapa rapi, ya? udah ganteng, senyum-senyum lagi di depan TV. Siapa itu? Aron. Iya, benar banget. Kita mau ucapin bareng-bareng ya sama teman-teman Ya. di rumah. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, Aron. Good, mantap. Keren-keren. Oke, kita mau doa persembahan, doa penutup sekaligus doa buat Aron ya. Iya. Semuanya lipat tangan, tutup Iya. mata, kita mau berdoa menghadap Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala bimbingan-Mu, untuk kasih setiamu pada kami semua. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk teman kita, Aron Tuhan. Kiranya Tuhan yang melingkupi Aron dalam pendidikannya, dalam kesehariannya, dan biar Aron juga untuk taat selalu kepada Tuhan dan kepada orang tuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kiranya sekolah minggu pada hari ini, kiranya Tuhan juga yang menjamah dan menuntun kami, baik kami yang di rumah juga Tuhan tolong selalu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, persembahan kita hampir selesai. Ada satu pengumuman lagi, yaitu akan ada sekolah minggu lagi minggu depan jam 9.30, 9.30. Masih jam 9 lupa.